diperlihatkan beberapa ekor kambing pekerja tambang, di mana di sela-sela mereka sedang bekerja tanpa diduga tiba-tiba mereka ini diserang oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Tai Lung yang ternyata berhasil keluar dari dunia roh. Sambil berkata lantang, Tai Lung ini mengatakan bahwasannya tidak ada yang bisa menghentikan dia sekalipun itu merupakan Dragon Warrior. Sementara itu di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan keluar ayah dari si Paul, yaitu Mr. Bean dan juga si Lee yang nampaknya sedang ingin mendirikan restoran terbaru mereka berdua. Dan jelas restoran yang akan mereka bangun adalah restoran mie, namun bedanya si Mr. Bean ini nggak sendirian melainkan ada Mr. Lee. Untuk mempersimpel, kita panggil aja Mr. Bean ayah tiri dan juga Mr. Lee adalah ayah asli atau ayah. Di dermaga, kita pun diperlihatkan ternyata Paul berada di tempat tersebut yang dimana Paul ternyata sedang bertarung dengan seekor monster pari. Semua hal itu dikarenakan monster pari itu ternyata memakan 3 ekor anak babi yang mengakibatkan Paul pun menghajar habis-habisan ikan pari itu sampai ia memuntahkan 3 anak babi tersebut. Okay, big. Setibanya kembali ke desa, di saat itulah kita pun diperlihatkan para warga yang ternyata telah menanti kedatangan Paul sebagai Dragon Warrior, yang dimana mereka semua pun meminta tanda tangannya. Paul yang sangat amat so excited menandatangani apa yang dipintakan oleh para fansnya sampai lupa bahwasannya ia menandatangani para gurunya sendiri, yaitu Master Shifu. Dilanjutkan dari Paul yang pada akhirnya datang ke restoran baru milik kedua ayahnya, di mana di saat itu Paul pun berpidato sebentar hingga pada akhirnya dia pun memotong pita dengan menggunakan tongkat yang diberikan oleh Master Wu Gui. The all-new Dragon Warrior Noodles and... Setelah seremonial berakhir, kita ini diperlihatkan bahwasannya ada 2 ekor anak panda dan juga 1 ekor anak babi yang menanyakan kepada Paul kemanakah perginya 5 pendekar. Dengan imut, Paul pun langsung menjelaskan kepada anak kecil itu bahwasannya masing-masing dari para pendekar sedang menjalankan misinya untuk beberapa waktu ke depan, maka dari itu mereka sekarang gak berada di desa. Dan ternyata Paul ini telah mengantisipasi pertanyaan dari para bocil dengan menyiapkan 5 action figure para pendekar. Jadi para bocil dapat berfoto dengan action figure itu selama para pendekar sedang pergi menjalankan misi mereka. Di sela-sela sesi foto-foto bareng tanpa diduga tiba-tiba Master Shifu pun nimbrung yang membuat fotografer pun terkejut dan saya juga terkejut. Sambil menunjukkan tahu wajah serius, Master Shifu ini mengatakan kepada si Paul bahwasannya ada suatu hal yang harus ia bicarakan dengan si Paul. Dalam perjalanan menuju kuil, di saat itulah Master Shifu pun mengatakan kepada si Paul bahwasannya jabatan si Paul sebagai Dragon Warrior sebentar lagi akan habis. Dan pertanda si Paul ini harus naik jabatan menjadi pemimpin spiritual seperti Master Wu Gui. Tentu saja mendengar hal yang mengejutkan itu, Paul pun langsung mengatakan kepada Master Shifu bahwasannya ia masih nyaman sebagai Dragon Warrior dan akan memperpanjangkan masa jabatan dirinya sendiri. Mendengar jawaban Paul yang terlihat konyol, Master Shifu pun menghadapinya dengan santai, di mana ia menjelaskan bahwasannya Master Wu Gui menitipkan tongkat itu bukan sembarang menitipkan tongkat saja, melainkan juga menitipkan semua tanggung jawab yang ditinggalkan oleh Master Wu Gui. Tentu aja mendengarkan hal itu, Paul pun hanya bisa terdiam. Dilanjut dari Master Shifu yang mengatakan bahwasannya ia telah menyiapkan beberapa calon Dragon Warrior. Lalu di keesokan harinya kita pun diperlihatkan beberapa ekor calon yang menunjukkan eksistensi mereka untuk menjadi the next Dragon Warrior. Skadoosh. Fantastic pose. Setelah menunjukkan skill mereka masing-masing, di saat itulah tinggal si Paul menunjuk siapakah the next Dragon Warrior sesungguhnya, namun tanpa diduga tangannya malah menunjuk dirinya sendiri, yang mengakibatkan Paul lah yang akan menjadi the next Dragon Warrior berikutnya. Sehabis dinahan coba yang dilakukan oleh si Paul, Master Shifu ini langsung membawa Paul ke sebuah tempat, yaitu tempat mendiang dari Master Wu Gui. Di mana di sana si Paul ini disuruh untuk bermeditasi sampai menemukan siapa the next Dragon Warrior sesungguhnya. Di tengah-tengah Paul yang sedang bermeditasi, tanpa diduga si Paul ini gak cocok dengan hal tersebut atau dengan istilah kata lain si Paul ini malah cemberut. Namun untungnya akibat hal itu sendiri Paul malah melihat seekor maling yang nampaknya ini menyusup masuk ke dalam kuil. Dengan cepat Paul pun langsung masuk ke dalam kuil sambil menantang pencuri itu, yang dimana tanpa diduga Paul pun langsung dilemparkan 9 pisau, namun Paul dengan cepat dapat men-takedownkan serangan tersebut.
Tanpa diduga, tiba-tiba Paul pun langsung diserang secara mendadak. Ia membuat si Paul harus menghindari serangan tersebut sambil juga menjaga batang-batang di ruangan itu agar tidak pecah. Namun, ia bukan Paul namanya kalau nggak ada yang pecah, terlebih lagi ada beberapa batang yang pecah dan membuat si Paul ini merasa marah dan dengan cepat Paul pun langsung bisa menangkap maling tersebut. Terungkaplah maling itu sendiri bernama Zen yang dimana sesaat si Zen dah dimasukkan ke dalam penjara tanpa diduga muncullah beberapa ekor kambing yang berada di awal film tadi. Para kambing itu pun langsung menjelaskan kepada si Paul tentang Tai Lung yang keluar dari dunia roh, namun Paul yang mendengarkan hal itu pun seakan gak percaya yang dikarenakan Tai Lung untuk keluar dari dunia roh itu merupakan hal yang sangat amat mustahil. Zen yang mendengarkan hal itu pun langsung mengatakan dengan berengkesnya bisa jadi itu merupakan Tai Lung atau bukan makhluk jadi-jadian yang bisa saja meniru wujud dari Tai Lung. Dengan cepat, Paul pun langsung pergi ke tempat TKP sesuai arahan daripada kambing sebelumnya, di mana di sana Paul pun langsung menemukan sebuah tapak hati Tai Lung. Namun makin lama diikuti, tapak hati itu ternyata makin berubah menjadi tapak hati yang aneh. Dari situlah Paul pun langsung keingat dari perkataan Zen sebelumnya dan langsung menghampiri Zen di penjaranya. Di sana, Paul pun langsung menanyakan beberapa hal kepada si Zen, namun Zen ternyata nggak mau menjawab akan hal tersebut yang membuat si Paul ini malah terus-terusan mengoceh yang membuat si Zen pun menyerah. Ia pun lalu menceritakan seorang penyihir yang bernama Chameleon yang dimana Chameleon sendiri dapat merubah wujudnya seperti apa yang ia inginkan. Dan Chameleon juga merupakan seorang ratu dari sebuah kota yang disebut sebagai kota Juniper. Kota yang lumayan cukup jauh dari desa tempat tinggal Paul sekarang. Mendengarkan hal itu, Paul yang merasa tertantang pun langsung mengatakan kepada si Zen bahwasanya ia akan memberikan sebuah kesepakatan dengan membebaskan Zen namun dengan satu syarat. Yaitu Zen akan dibebaskan oleh Paul, namun si Zen sendiri harus mengantarkan Paul ke kota Juniper yang dikarenakan ia penasaran sekali dengan seekor kameleon. Di tengah-tengah mereka sedang berbincang tanpa diduga tiba-tiba Master Shifu pun masuk ke dalam hingga mengejutkan mereka berdua dan dari situlah Paul pun berangan-angan ia menghukum si Zen dengan membawanya keluar dari penjara. Sambil terus mengoceh, Master Shifu pun mengatakan bahwasanya si Paul ini harus menentukan takdirnya dengan menjalani apa yang sudah ditakdirkan, namun Paul sendiri tidak menghiraukan lahan perkataan tersebut. Dari sinilah perjalanan Paul dan juga Zen menuju kota Juniper pun baru saja dimulai. Di desa berita si Paul yang pergi ke kota Juniper demi mengalahkan kameleon sang peniru pun pada akhirnya tersebar luas yang mengakibatkan para ayah pun mengetahui informasi tersebut. Mereka berdua yaitu ayah asli dan juga ayah tiri berniat untuk menyusul Paul secara diam-diam. Beralih ke kota Juniper di mana kita ini diperlihatkan anak buah dari kameleon yang sedang melakukan perbincangan untuk melakukan pembangkangan terhadap kameleon. Namun mereka berempat ini mewanti-wanti takutnya salah satu dari mereka adalah kameleon yang jelas kameleon sendiri bisa menyamar seperti apa yang ia inginkan. Dan benar saja salah satu dari mereka ternyata adalah kameleon yang menyamar di mana kameleon yang kesal pun pada akhirnya merubah wujudnya kembali. Yaitu menjadi seekor gajah raksasa dan langsung menghayal si pembangkang tersebut dari atas kuil. Sementara ketiga orang lainnya tidak jadi ia habisi dan malahan disuruh oleh kameleon untuk mengumpulkan pajak warga sebesar 60%. Semua hal itu dikarenakan kameleon akan menjalankan sebuah ritual di malam bulan berdarah. Satu hari pun berlalu setelah kejadian itu di mana kita ini diperlihatkan Paul dan juga Zen yang pada akhirnya tiba di seberang kota Juniper. Nampaknya mereka berdua yang udah capek jalan sehari suntuk memutuskan untuk beristirahat di sebuah kedai di tepi jurang di mana kedai itu sendiri bernama kedai kelinci bahagia. Setibanya di dalam, Paul pun sangat amat terkejut ketika melihat bahwasannya kedai kelinci bahagia ternyata hanya ungkapan semata melainkan para kelinci ternyata tidak sebahagia itu. Better faster! Dari sinilah Paul dan juga Zen pun berpencari yang dimana Zen dengan laknatnya bermain mahjong yang dikarenakan dia ini resep dengan permainan tersebut. Sementara Paul sendiri sedang berbincang dengan seorang bangau yang ternyata bangau itu merupakan kapten kapal. Kebetulan banget si Paul ini harus menyeberangi lautan untuk sampai ke kota Juniper yang dimana Paul pun pada akhirnya berbincang dengan kapten kapal itu. Lagi dan lagi kapten kapalnya ternyata bukanlah si bangau melainkan sosok ikan yang berada di mulut si bangau yang dimana dia ternyata merupakan kapten kapal sesungguhnya. Yo kecil. Dari kejauhan ternyata si Zen ini memenangkan permainan mahjong yang ia mainkan dan dari situlah ia pun berinisiatif untuk mentraktir si Paul dengan memesan semua makanan yang berada di menu. Saking kegirangannya, Paul pun langsung menepuk pundak dari si Zen yang tanpa diduga di permainan mahjong sebelumnya Zen ini melakukan kecurangan. Dan beberapa keping mahjong pun pada akhirnya berjatuhan yang mengakibatkan sang owner pun tahu kecurangan dari si Zen dan langsung ingin membunuh mereka berdua.
Bau yang banyak fluid pun berniat untuk bernegosiasi dengan mengembalikan uang yang telah diambil oleh Zen atau kecurangan dilakukan oleh Zen, namun tanpa diduga Zen ini menghanyut dan menantang mereka semua. Mendengar akan hal itu, Bau pun hanya bisa giring-giring kepala dan pertarungan pun pada akhirnya dimulai. Di tengah-tengah pertarungan mereka, si Zen ini ternyata memiliki sedikit keahlian untuk bela diri dan juga sedikit keahlian mencuri yang mengakibatkan setiap ia mengalahkan musuhnya, ia ini pasti mencuri. Bao yang mengetahui akan hal itu pun tentu saja bengkak dan langsung mengembalikan setiap hal yang dicuri oleh si Zen kepada orang yang telah dipukuli oleh dirinya. Bao yang sudah malas menghadapi mereka yang tak kunjung ada habisnya, Bao pun langsung menggunakan tongkat kebijaksanaan, namun akibat tongkat itu hampir saja menghancurkan kedai kelinci bahaya. Semua hal itu dikarenakan kedai itu tepat sekali berada di pinggir jurang, namun tanpa sengaja Bao dan juga Zen pun terjatuh, yang dimana di bawah ternyata sudah ada si kapten yang menunggu. Dan pada akhirnya mereka pun langsung berlayar ke kota Juniper. Sementara itu, ayah tiri dan juga sang ayah Ori pun sedang menempuh perjalanan untuk menyusul anaknya secara diam-diam dan balik lagi kepada Bao dan juga Zen yang pada akhirnya dikeesokan harinya mereka ini hampir tiba di kota Juniper. Di sana, Bao dan juga Zen saling curhat satu sama lain, di mana si Bao ini sebenarnya nggak mau menjadi pemimpin spiritual yang dikarenakan ia merasa dirinya tuh nggak pantas. Terlebih lagi, ia ini sering sekali melakukan tindakan yang sembrono dan gak cocok banget untuk menjadi pemimpin spiritual. Tak luput dari Zen yang bercerita tentang latar belakang dan juga masa lalunya, di mana dulu Zen ternyata besar di kota Juniper dan bahkan untuk bertahan hidup ia ini harus mencuri. Sampai suatu ketika datanglah seseorang yang dapat memberikan dia makanan yang enak dan bahkan memberikannya tempat yang layak. Di dalam kekayaan, Chameleon sendiri ternyata mengumpulkan pajak keluarganya sebesar 60% bukan tanpa sebab yang dikarenakan ia ingin membuat sebuah hal dari pajak tersebut. Hal itu sendiri ternyata merupakan sebuah segel sihir. Namun ternyata si Chameleon sendiri masih membutuhkan banyak sekali pajak keluarganya yang dikarenakan ia hanya membuat setengah dari segel sihir tersebut. Setelah semua tadi tercapai, Chameleon akan menguasai setiap kota termasuk desa yang ditinggali oleh Bao. Tiba-tiba Bao pun langsung terbangun dari mimpinya yang ternyata Bao melihat penglihatan sebelumnya dan ia pun berkata kepada Zen ingin cepat-cepat untuk menaklukkan Chameleon. Namun Zen sendiri menghadapi si Bao dengan santai dengan mengatakan bahwasanya kita baru saja tiba di kota Juniper. Dan mereka pun langsung berkeliling tempat tersebut. Whoa! Di tengah-tengah perjalanan mereka, Bao pun langsung terheran-heran karena si Zen setiap jalan tu disapa oleh para warga yang melihat dirinya. Lantas, Bao pun menanyakan akan dikasih Zen merupakan orang yang terkenal di kota Juniper, namun Zen dengan konyol yang malahan mengatakan bahwasanya memang ia terkenal namun terkenal menjadi buronan. Ketika melihat poster si Bao ini langsung merasa terkejut dan menyarankan si Zen untuk sembunyi-sembunyi takut ketangkap, namun Zen yang batu tanpa diduga tiba-tiba di belakangnya ada polisi dan Zen pun tertangkap. Berusaha membela si Zen, si Bao pun langsung menghentikan aparat kepolisian yang hendak menangkap si Zen dengan mengatakan bahwasanya ia merupakan Master Dragon Warrior. Setelah mengatakan hal itu, aparat kepolisian itu pun hanya bisa terdiam karena mereka nggak tahu apa itu Dragon Warrior dan malahan si Bao ini ikut-ikutan ditangkap karena ia bersama si Zen. Dengan cekatan, Zen ini dapat membebaskan dirinya bersama juga dengan si Bao dan langsung dengan cepat melarikan diri dari tempat itu. Hingga di suatu ketika, tiba-tiba si Bao ini pun berteriak yang dikarenakan ia ini terkejut ketika melihat bahwasannya dirinya sekarang sudah menjadi buronan dan memiliki poster sendiri. Namun ketika melihat poster itu, Bao sendiri malahan bahagia karena ia sebentar lagi akan terkenal seperti si Zen yang tanpa diduga tiba-tiba para aparat kepolisian langsung mengepung mereka. Di sebuah tempat mereka yang sudah terboyok tanpa diduga tidak bisa pergi kemanapun selain harus bertarung, dan dari situlah si Bao ini dibuat terkejut lagi ketika melihat si Zen ini membukakan sebuah jalan. Dan mereka berdua pun dengan cepat masuk ke jalan itu yang ternyata jalan itu sendiri merupakan sebuah jalan rahasia menuju sebuah tempat di bawah kota Juniper. Setelah cukup lama berjalan, mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah tempat yang bisa disebut sebagai kota keluar dari kota Juniper.
Atau dengan artian kata lain, sisi gelap dari kota Juniper yang dikarenakan yang tinggal di tempat itu sendiri merupakan para kriminal. Mereka berdua sedang berjalan tanpa diduga tiba-tiba mereka ini dihentikan oleh mentor lama dari Shizen yang bernama Han dan ternyata Shizen dan juga si Han terlibat masalah dulunya. Seketika itu jugalah Zen pun gak gentar untuk menghadapi mentornya sendiri yang mula mengajari dia bagaimana teknik caranya mencuri. Yang karena tentu aja dia ini membawa sesosok Dragon Warrior yang pasti akan membantai mereka semua yang berada di tempat tersebut. Tiba-tiba mereka semua pun lantas terdiam dan menanyakan kepada Shizen siapa itu Dragon Warrior dan Pao yang mendengar akan hal itu merasa dirinya gak terkenal di tempat ini dan hendak menunjukkan eksistensinya. Pao yang hendak menghabisi mereka semua tanpa diduga Master Shiku pun muncul di dalam ingatannya sambil mengatakan bahwasannya kekerasan bukanlah jalan satu-satunya. Untuk menunjukkan eksistensi, menggunakan Bacotto Jutsu Aji juga bisa yang dikarenakan hal itu sendiri dapat menyadarkan mereka semua. Setelah mendengar ceramah dari gurunya, Pao pun langsung menerapkan ceramah itu untuk menunjukkan eksistensinya dengan menggunakan Bacotto Jutsu seperti apa yang dikatakan oleh Naruto. Intinya di saat Pao ini berceramah, mereka semua yang berada di tempat itu malahan salah nangkep dan malahan mengira bahwasannya jika mereka nggak melakukan kekerasan sekarang, mereka harus melakukan kekerasannya nanti namun lebih kejam, lebih psikopat dan juga lebih brutal. Tentu saja mendengarkan hal itu Pao pun hanya bisa terdiam dan Zen juga yang mendengarkan hal itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Sehabiskan hal itu, Zen pun menghampiri mentor lamanya sambil mengatakan bahwasannya kedatangan dia kemari untuk membawa Dragon Warrior mengalahkan Chameleon. Jadi ia meminta tolong kepada si Han untuk bermalam di tempat ini dan Han yang mendengarkan hal itu pun setuju. Sementara itu, kita pun kembali kepada papa-papa yang sudah tiba di tempat kedai kelinci bahaya. Awalnya papa tiri berusaha menanyakan baik-baik kemana arahnya si Pao yang